Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi jurnal saya yang berjudul Hubungan Faktor Determinan Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Penulis Daniel Akbar Wibowo Gigin Ginanjar. Jurnal ini adalah jurnal keperawatan Galuh. Pneumonia adalah bentuk infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru. Paru-paru terdiri dari kantung-kantung kecil yang disebut alveoli yang terisi udara ketika orang sehat bernapas. Ketika seseorang menderita pneumonia, alveoli dipenuhi dengan nanah dan cairan yang membuat pernapasan terasa menyakitkan dan membatasi asupan oksigen. Studi pendahuluan penelitian dilakukan di Puskesmas Cipaku pada tanggal 16 Maret 2020 dengan jumlah responden 7 orang. Hasilnya bahwa 5 dari 7 ibu yang mempunyai anak balita dengan ISPA mengatakan anaknya lahir dengan berat badan lahir kurang 2,500 gram. 2 orang ibu mengatakan anaknya lahir dengan berat badan lebih dari 2,500 gram. Dilihat dari segi pendidikan, orang tua yang mempunyai anak balita dengan ISPA 2 ibu pendidikan sampai SMP, 1 ibu pendidikan sampai SMA, 4 ibu pendidikan sampai SD. Berdasarkan pekerjaan ibu, 5 ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga atau IRT, 2 ibu pekerja wira swasta, dan faktor karakteristik lingkungan berdasarkan kepadatan hunian. 2 orang dalam satu rumah berjumlah 4 orang, 1 orang dalam satu rumah berjumlah 3 orang, 4 dalam satu rumah berjumlah 5 orang. Keberadaan perokok. Semua kepala keluarga yang mempunyai anak balita dengan ISPA dalam keadaan perokok aktif yaitu 7 orang. Dan hasil dari wawancara juga mengatakan bahwa 5 orang ibu yang mempunyai anak balita dengan ISPA tidak memberikan ASI eksklusifnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor determinan penyakit ISPA dengan kejadian ISPA pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa univariat dan bivariat. Analisa univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi hubungan faktor determinan penyakit ISPA dengan kejadian ISPA pneumonia adalah balita di wilayah kerja Puskesmas Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Dan analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel yaitu karakteristik balita dengan kejadian ISPA pneumonia pada balita, karakteristik ibu dengan kejadian ISPA pneumonia pada balita. Karakteristik lingkungan kejadian ISPA pneumonia pada balita menggunakan uji chi-square dengan P kurang 0,05. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, balita yang tidak terkena kejadian ISPA pneumonia sebanyak 14 orang atau 14%, dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 26 orang atau 26%. Sedangkan jenis kelamin balita perempuan yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 19 orang atau 19%, dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 41 orang atau 41%. Berdasarkan balita yang berat badan lahir kurang lebih 2,500 gram yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 15 orang, dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 14 orang. Sedangkan berat badan lahir kurang dari 500 gram yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 18 orang, dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 53 orang. Berdasarkan
Sedangkan balita yang berstatus gizi baik yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 8 orang dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 6 orang. Sedangkan balita yang berstatus gizi kurang yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 25 orang dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 61 orang. Berdasarkan balita yang berstatus ASI eksklusif yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 16 orang dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 17 orang. Sedangkan balita yang berstatus ASI tidak eksklusif yang tidak terkena kejadian ISPA sebanyak 17 orang dan yang terkena kejadian ISPA sebanyak 50 orang. Itulah hasil dari penelitian. Di atas selanjutnya bisa dibaca di jurnal keperawatan pada latar di belakang saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.